Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas soal fisika ujian masuk kelas PLN. Nah, untuk soal nomor 31 ya. Mari kita bahas bersama-sama. Jika massa merupakan dimensi dari M dan L dimensi panjang dan T dimensi waktu, maka dimensi momentum adalah. Nah, untuk menjabarkan jawabannya, kita harus tahu dulu apa sih rumus momentum. Nah, rumus momentum saya sudah tuliskan ya. Rumus momentum adalah massa dikali dengan kecepatan. Nah, di mana kecepatan adalah jarak per waktu, disimbolkan dengan dimensi adalah L per T. Sehingga kita dapat jabarkan massa dikali jarak per waktu, atau dapat kita tuliskan massa dikali jarak dikali waktu tapi pangkat minus 1, karena ketika seper atau suatu pembagian kita mau ubah ke perkalian maka harus dipangkatkan minus 1. Terus mari kita bahas soal nomor 33 ya. Nah, seorang PLN mengecek tegangan listrik pada rumah salah satu pelanggannya. Nah, alat ukur yang digunakan adalah, jawaban yang paling tepat adalah avometer, karena avometer adalah kepanjangan dari ampere, voltage, dan ohm, di mana alat ini digunakan untuk mengukur arus, voltage adalah tegangan, ohm adalah hambatan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Terus kita akan bahas soal nomor 34 ya. Nah, di sini perhatikan ya. 3 buah gaya F1, F2, dan F3 masing-masing 125 Newton, 100 Newton, dan 75 Newton. Dengan arah masing-masing ke timur, ke utara, ke barat. Maka resultan ketiga gaya tersebut adalah, nah, saya sudah bahas. Nah, di sini saya gambarkan ya. F1 itu ke arah timur, terus ke arah utara, lalu ke arah barat. Nah, jadi kita dapat menghitung besar gayanya ya. Disimbolkan dengan I. 125I kurang 100J dikurang 75, karena ini merupakan besaran suatu besaran vektor ya, maka kita menggunakan simbol I dan J. Nah, karena kita lihat dari arahnya bahwa F1 sama dengan F3, maka itu kita kurangkan dulu ya, jadi 125 kurang 75. Nah, dapatlah 50 kurang 100. Nah, lalu kita menghitung jumlah resultan gayanya ya menggunakan rumus Pitagoras. Jadi kita positifkan. Jadi 100 pangkat 2 tambah 50 pangkat 2. Dapatlah 12.500. Nah, akar dari 12.500 adalah 111,8 Newton. Nah, sekarang kita ke soal nomor 35. Nah, di sini soal kecepatan ya. Pada kecepatan 40 meter per sekon, sebuah mobil direm hingga kecepatannya 20 meter per sekon dengan jarak 150 meter. Jarak ditempuh hingga berhenti adalah, nah, pertama untuk memudahkan kita tulis dulu ya apa yang diketahui. Nah, di sini diketahui bahwa kecepatan awal mobil tersebut adalah 40 meter per sekon, kecepatan akhirnya ketika direm itu adalah 20 meter per sekon, dan jarak yang ditempuh ketika direm itu adalah 150 Newton. Nah, untuk mengetahui berapa sih total jarak yang ditempuh, jadi jarak total yang ditempuh ya. Nah, sebelum mengetahui jarak total yang ditempuh, kita harus mengetahui berapa besar percepatan mobil tersebut. Nah, kecepatan terakhir ketika mobil direm itu kita masukkan rumusnya ya, kecepatan terakhir di mana Ft kuadrat
untuk mencarinya adalah sama dengan kecepatan awal kuadrat tambah 2 dikali percepatan dikali dengan besar jarak. Nah, kita masukkan nilainya. Nah, setelah itu didapatlah percepatannya bahwa percepatannya sama dengan 4 meter per sekon. Nah, tanda minus ini artinya mobil itu mengalami perlambatan. Nah, ketika mobil berhenti, maka kecepatan akhirnya itu adalah 0. Karena kenapa ya? Mobil berhenti kan? Jadi, dia sudah tidak memiliki kecepatan atau dikatakan bahwa kecepatannya sama dengan 0. Nah, hal ini ketika kecepatannya sama dengan 0, maka kita dapat menghitung besar jaraknya, jarak totalnya ditempuh mobil keseluruhan ya. Jadi, Ft kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 dikali percepatan dikali dengan jarak. Nah, di sini kita ambil bahwa kecepatan 40 ya, kecepatan awal sebelum mobil itu berhenti. Kita masukkan nilainya. Nah, didapatlah 1600 bagi 8 adalah 200 meter. Nah, sekarang soal terakhir ya, yaitu tentang gerak melingkar. Nah, sebuah roda berdiameter 50 cm bergerak melingkar beraturan. Bila kecepatan linearnya 5 meter per sekon, maka kecepatan sudut roda tersebut adalah... Nah, di sini nomor 36 merupakan gerak melingkar ya, karena roda itu kan bentuknya melingkar atau seperti lingkaran ya. Nah, diketahui bahwa diameter roda itu adalah 50 cm, sehingga jari-jarinya adalah setengah dari diameter, maka didapatlah 25 cm. Nah, kenapa kita ubah ke meter? Karena kita mau masukkan ke dalam satuan sistem internasional ya, jadi kita dari cm ke meter dibagi 100, jadi 0,225 meter. Terus kecepatan adalah 5 meter per sekon. Sebelum mengetahui besar kecepatan sudut roda tersebut, maka kita harus mengetahui dulu berapa percepatan sentripetalnya ya, yaitu di mana V kuadrat atau kecepatan dibagi dengan besar jari-jari roda. Masukkan nilainya 5 pangkat 2 dibagi 0,25 sama dengan 400. Setelah kita mengetahui percepatan sentripetal sebuah roda itu, maka kita bisa mengetahui besar kecepatan sudut roda. Masukkan rumusnya ya, di mana kecepatan sentripetal dapat dihitung omega kuadrat dikali dengan besar jari-jari. Masukkan nilainya. Nah, di sini karena kecepatannya yang mau dicari, maka kita akarkan dari pangkat tadi, kita akarkan dapatlah 400 radian per sekon. Nah, kalau ada pertanyaan silakan chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.